Kalau si mayit itu dulu di dunia sangat banyak sekali berbuat baik, memasukkan perasaan bahagia ke dalam hati banyak orang, maka semakin banyak pula malaikat yang tercipta sehingga sing ngancani tiang mayit itu semakin banyak. Man laqiya akhahul muslim bima yuhibbullahu liyasurrahu bidzalika sarrahullahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, sapane wong sing nemoni kanca muslimi oleh nemoni ngelakoni perkara sing disenengi kalian Allah Subhanahu wa taala, maka Gusti Allah benjing ten dina kiamat bakal bales nyenengno tiyang niku. Maksudnya napa? Contoh misale tasik pembahasan kitab Kasyful Ghummah, membuka tabir kegalauan, bab idkhalus surur wa jabrul khotir, keutamaan memasukkan perasaan bahagia kepada saudara muslim kita, memasukkan perasaan gembira, menghibur kepada hati teman muslim kita yang lagi galau. Luar biasa. Setiap apa yang dilakukan oleh umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki diregani kalian Allah Subhanahu wa taala. Termasuk memasukkan perasaan bahagia kepada saudara muslim kita. Niki kalian Allah Subhanahu wa taala, perasaan bahagia yang kita sampaikan ke dalam hati saudara kita niki didadekno satu malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing malaikat niku beribadah dan mentauhidkan Allah. Jadi misale niki sinten Oki niki memasukkan perasaan bahagia terhadap kulo. Terus kebahagiaan itu saya rasakan, saya bahagia sekali. Maka kebahagiaan itu langsung diciptakan oleh Allah menjadi satu malaikat yang beribadah dan mentauhidkan Allah. Kemudian ketika si Oki niki mati, maka malaikat itu langsung menemui Oki, mengatakan, aku adalah pahala kebahagiaan yang pernah kau masukkan kepada orang itu. Sekarang aku bertugas menghiburmu, aku menemanimu, jangan khawatir, aku akan membantu kamu menjawab pertanyaan malaikat dan mungkar dan nakir. Masya Allah. Semakin banyak perasaan bahagia yang kita sampaikan pada orang, maka semakin banyak pula malaikat yang tercipta. Dan nanti ketika kita di alam kubur, niki marani kita, bantu kita, nyenengno kita, menghibur kita. Masya Allah. Mumpung durung mati, ayo sing akeh memasukkan perasaan bahagia terhadap sesama muslim. Niki berdasarkan satu hadis riwayat sahabat Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qol. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ma adkhala rajulun ala mu'minin sururan illa khalaqallahu azza wa jalla min dzalika surur malakan ya'budullaha azza wa jalla wa yuwahhidu. Dawuhipun Kanjeng Nabi, tidaklah seseorang memasukkan perasaan bahagia kepada sesama muslimnya
melainkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat dari perasaan bahagia tersebut yang beribadah dan menghamba kepada Allah. Kemudian apabila seorang hamba itu sudah mati, diletakkan di dalam lubang kuburnya, maka malaikat itu menghampiri dan menemani orang yang berbuat baik yang telah memasukkan perasaan bahagia. Fayaqul ama ta'rifuni. Malaikat yang tercipta dari perasaan bahagia itu menghampiri si mayit dan bertanya, kenalkah engkau denganku? Fayaqulu lahu, lalu si mayit itu balik bertanya, tidak, siapa anda? Man anta, siapa anda? Fayaqul ana as-surur alladhi adkhaltani ala fulan. Terus perasaan malaikat tersebut yang menghampiri si mayit, aku adalah perasaan bahagia yang dulu pernah engkau masukkan ke dalam hati seseorang. Sekarang aku bertugas untuk menghibur engkau. Sekarang aku akan mendampingimu. Sekarang aku akan membimbingmu. Aku akan membantu engkau menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Dan aku bersaksi, aku akan menyaksikan persaksian kamu kelak di hari kiamat, dan aku pun akan membantu kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan aku akan menampakkan kepada kamu tempat kedudukanmu di surga nanti. Masya Allah. Kita membayangkan kalau si mayit itu dulu di dunia sangat banyak sekali berbuat baik, memasukkan perasaan bahagia ke dalam hati banyak orang, maka semakin banyak pula malaikat yang tercipta sehingga sing ngancani tiang mayit itu semakin banyak. Man laqiya akhahul muslim bima yuhibbullahu liyasurrahu bidzalika sarrahullahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, sapane wong sing nemoni kanca muslime oleh nemoni ngelakoni perkara sing disenengi kalian Allah Subhanahu wa taala, maka Gusti Allah benjing ten dina kiamat bakal bales nyenengno tiyang niku. Maksude napa? Contoh misale enten tiyang nemoni koncone. Waktu nemoni koncone, tiyang niki memasang wajah yang berseri-seri, mengatakan dengan ucapan yang menyenangkan, terus nyenengno wong sing ditemoni, iku ndadekno Gusti Allah seneng. Maka orang itu nanti dibalas, disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahabbal a'mali ila Allah Subhanahu wa taala ba'dal faraidi idkhalus sururi 'alal muslim. Sungguh amal-amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim setelah melaksanakan perbuatan-perbuatan fardu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah setelah sesuatu yang difardukan oleh Allah adalah memasukkan perasaan bahagia kepada sesama muslim. Dadi sakmarine ngelakoni salat, sakmarine ngelakoni poso fardu, sakmantune zakat, sakmantune haji, niki sing paling disenengi Gusti Allah
niku memasukkan perasaan bahagia kepada sesama muslim. Berarti sholat sunnah kalah. Sholat sunnah niki kalah, kale nyenengno wong. Nah, jadi lek miturut hadis niki, amal-amal sing paling disenengi Gusti Allah sak mantune perkara fardu itu adalah memasukkan perasaan bahagia ke dalam hati seorang muslim. Dadi nyenengno wong, gatekno wong, orang gelakno wong, nguwongno wong, itu lek miturut hadis niki lebih dicintai oleh Allah, lebih banyak pahalanya daripada amalan-amalan sunnah. Kalau kita sholat sunnah untuk diri kita sendiri, tapi kalau kita membahagiakan orang, maka itu untuk orang lain. Nah, ngoten lho. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min mujibatil maghfirah idkhaluka sururu ala akhikal muslim isba'a ju'atihi wa tanfis kurbatihi. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sak temene perkara sing dadekno wajibe ampunane Gusti Allah niku mandhap, inggih menika Anda memasukkan perasaan bahagia ke dalam hati orang muslim. Satu. Yang kedua, menghilangkan laparnya orang muslim. Dua. Yang ketiga, meringankan kesusahan sesama muslim. Jadi ada tiga amalan yang menjadikan sebab Gusti Allah harus menurunkan ampunannya. Padahal orang itu mboten jauh sepuro nang Gusti Allah. Orang itu tidak istighfar. Orang itu orang minta ampun, tetapi orang itu melakukan amalan tiga ini. Napa niku wau? Memasukkan perasaan bahagia ke dalam hati orang muslim. Menghilangkan rasa laparnya seorang muslim, kemudian meringankan beban atau kesusahan seorang muslim. Maka wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan ampunannya. An Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adkhala ahli baitin minal muslimina sururan lam yardallahu lahu thawaban dunal jannah. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memasukkan perasaan bahagia pada sebuah keluarga dari orang muslim. Jadi orang mung satu orang, tapi sak keluarga. Misalnya ono satu keluarga orang muslim tepak gak ndusuk mangan dina niku esuk niku gak ono sing dipangan. Jenengan teko dengan membawakan makanan yang enak sing iso dipangan sak keluarga. Nah, dawuhipun Kanjeng Nabi, barang siapa yang masukkan perasaan bahagia ke dalam satu keluarga orang muslim, maka Allah tidak pernah ridho kalau orang itu tidak mendapatkan surga. Masya Allah. Allah gak ridho lek wong iku oleh ganjaran sak liyane swarga. Moh Gusti Allah, wong iku kudu oleh swarga. Tentunya ini tidak dilakukan cuman sekali. Sebagaimana amalan-amalan kayak sholat duha. Gusti dawuh Kanjeng Nabi, sholat duha iku wajib dilebokno swarga mlebu lawang sing jenenge Ar-Rayyan. Itu tidak hanya dikerjakan sekali, tetapi sudah menjadi hobi, kebiasaan. Dadi nyenengno wong, mbuh iku sak minggu pisan, mbuh iku tiap Jumat, dadi didadekno amalan rutin, mbuh iku sak wulan pisan, nyenengno keluarga. Masyaallah, ngoten.
Maka dawuhipun Gusti Allah, lam yardallahu lahu sawaban dunal jannah. Allah tidak ridho kalau orang itu tidak mendapatkan surga. Masya Allah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul a'mal ila Allah idkhalus surur ala qalbil mu'min au ayyufarrij anhu ghamman au yaqdi anhu dainan au yut'imahu min ju'. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, amal-amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah pertama, memasukkan perasaan bahagia ke dalam hati seorang mukmin. Yang kedua adalah menghilangkan kesusahan seorang mukmin. Yang ketiga adalah yaqdi anhu dainan, ngelunasi utangi wong mukmin. Nah, iki perlu niki. Amalan iki pisan-pisan utawa setahun pisan. Ngoten misale yo gak akeh-akeh gak apa-apa. Misale ana kok tangga kita, kanca kita, sesama mukmin ternyata kok duwe utang, wis dibebasno ae. Atau duwe utang nang wong zaman lunasi, kita harus punya amalan seperti ini pisan-pisan lah. Ngoten. Sebab ini amalan istimewa, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Au yut'imahu min ju', atau memberi makan orang muslim sehingga orang muslim itu rasa laparnya hilang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah ayyul a'mal afdal qala ayyudkhil ala akhikal muslim sururan au taqdi anhu dainan au tut'imahu khubzan. Jadi saking akeh riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan memasukkan perasaan bahagia kepada seorang muslim. Berarti niki kuat sekali di hadis menika, perlu untuk kita kerjakan. An Ibnu Umar radhiyallahu anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang datang kepada Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nas ahabu ilallah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah itu? Wa ayyul amal ahabu ilallah, dan amal apakah yang paling dicintai oleh Allah itu? Enten tiyang lanang teko datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu menanyakan dua hal. Yang pertama dia bertanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah itu? Dan yang kedua, lalu amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah itu? Dijawab kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabun nas ilallah azza wa jal anfa'uhum linnas. Kata Nabi, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Kalau dia diberi rezeki banyak, diberi harta banyak, hartanya bermanfaat bagi orang banyak. Kalau dia diberi kedudukan, kedudukannya digawe nyenengno wong akeh. Kalau dia diberi ilmu, ilmunya untuk manfaat orang banyak. Kalau dia beri kepandaian, kepandaiannya gawe nyenengno wong. Kalau dia diberi apa saja oleh Allah, itu dimanfaatkan kanggo nyenengno wong akeh. Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten ahabbul amalillahi azza wa jal sururun tudkhilu ala muslim. Dan amal-amal, dijawab kalian Kanjeng Nabi, pertanyaan yang kedua, amal apakah ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah itu? Dijawab kalian Kanjeng Nabi, yaitu amal-amal yang paling dicintai oleh Allah adalah perasaan bahagia yang kau masukkan ke dalam hati orang muslim. Au takshifu anhu kurbatun, atau kau hilangkan kesusahan seorang muslim. Au taqdi anhu dainan, atau engkau
lunasi hutang seorang muslim. Au tatrudu anhu ju'an, atau engkau hilangkan rasa laparnya orang muslim. Terus Nabi mengatakan lagi, wala an amshiya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid syahran fi masjidil Madinah. Terusipun Kanjeng Nabi melanjutkan jawaban dari pertanyaan orang tersebut, sungguh wahai orang laki-laki, wahai Fulan, aku berjalan demi untuk memenuhi kebutuhan seorang muslim, itu lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada aku iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Masya Allah. Terus Kanjeng Nabi niku lebih memilih, lebih seneng nyenengno wong, menutupi kebutuhan orang yang butuh daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Padahal ganjarane iktikaf nang ngene Masjid Nabawi niku pinten? Lek Masjid Nabawi niku 1000 kali lipat. Jenengan sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Nabawi, lek ten ngene Masjid Al-Ghafur 1000 rakaat. Bayangaken. Nang Masjid Nabawi 2 rakaat, ten Masjid Al-Ghafur iso ngejar 2000 rakaat, 2000 rakaat. Berarti 1000 salaman. Masya Allah. Lek Masjidil Haram 100.000. Jadi terus Kanjeng Nabi kan ngoten. Salat di Masjid Haram, Masjidil Haram itu lebih utama daripada masjidku ini 100 kali lipat. 100 kali lipat. Lek eten gene Masjid Nabawi 1000, lek teng Masjidil Haram 100 kali lipat itu pinten? 100.000 pahala. Nek salat nang Al-Ghafur 2 rakaat, salat Masjidil Haram 2 rakaat, Mekah berarti pinten niku? Gak karu-karuan. Masya Allah, beruntung sekali orang-orang yang bisa sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Liku lek diterima Gusti Allah, Masya Allah, ganjaran ini gak ukur niku. Nggih. Lah, Kanjeng Nabi, aku intikaf saulan nang masjidku, iku luweh seneng nutupi kebutuhane wong mukmin, ngilangno kesusahane wong mukmin, luweh seneng ngelunasi utange wong mukmin. Masya Allah, ngelunasi utang mukmin 500.000. Nang ngene Masjid Nabawi pinten niki biayae? 20 juta nggih mriko. Misale sak minggu iku. Kanjeng Nabi luweh seneng ngelunasi utange wong mukmin. Ya Allah, berarti begitu hebat pahala nyenengno wong. Waman kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Barang siapa, terus Kanjeng Nabi, sapa wonge sing iso nahan muring-muringe, moko aibnya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia dibalik ditutupinya aib kita. Semua manusia punya aib. Semua manusia punya sesuatu yang dirahasiakan, yang itu ketahuan orang lain dia malu luar biasa. Semua orang punya itu. Semakin kita menahan marah, maka sekali kita menahan marah, satu aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pahala lain dong, ini pahala lain. Selain mendapatkan ampunan dari Allah, maka sekali kita menahan marah, padahal kita bisa marah. Kita bisa marah. Terus kita tahan, ojo sampai muring-muring, maka aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kaduma ghaidahu walau yasha'a ayyumdiyahu amdahu mala Allahu qalbahu raja'an yaumal qiyamah. Barang siapa, terus Kanjeng Nabi, sapa wonge sing nahan muring-muringi, padahal dhek iku iso lek muring-muring, moko ambek Gusti Allah
atine wong iku diiseni rasa cinta kepada akhirat. Iso muring-muring, misale napa jenenge tandurane dijukuk arek cilik-cilik misale, nggih. Duwe tanduran pelem. Iso muring-muring kuwi iso nglabrak arek iki, gak wedi. Tapi dhek men wis bapak wis tak ikhlasno ae. Maka pada waktu itu Allah menaruh ke dalam hati orang tersebut satu perasaan cinta terhadap akhirat. Berarti lek cinta terhadap akhirat nopo dampake giat ibadah. Ngoten. Duwe pembantu melakukan kesalahan. Dhek terus mau mboten muring-muring. Wis bapak wis. Padahal iso muring-muring niku. Tapi dia tahan muring-muringe krono kepingin oleh ridho Gusti Allah. Maka pada waktu dia menahan marah tersebut, Allah masukkan perasaan cinta akhirat kepada dalam hati orang itu. Lek wis wong iku dipasang perasaan cinta akhirat, maka dia bertambah semangat melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul lho nggih kalau wong ape muring-muring gak wani misalnya. Aku pe muring-muring, wah iku jeragan kue. Kan gak wani muring-muring ku. Mboten, beda. Niki mampu seandainya dia muring-muring. Ono atasane ngelakoni kesalahan, dia gak wani muring-muring krono atasane. Nah, beda lagi. Niki mboten. Waman masya ma'akhihi fi hajatin hatta yusabbitaha lahu sabbatallahu qadamau yamatazul aqdam. Barang siapa yang berjalan dalam rangka memenuhi kebutuhan saudaranya. Jadi melangkahkan kaki dalam rangka untuk nulung uwong, nyenengno uwong. Iku lek diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sabbatallahu qadamau yamala tazulul aqdam. Allah akan meneguhkan kakinya pada waktu dia berada di atas siratal mustaqim, yang mana pada waktu itu banyak kaki yang tergelincir, banyak kaki yang terpeleset tidak selamat karena orang ini sering nulung uwong, sering nyenengno uwong, sering nutupi kebutuhane uwong, sering ngelunasi utang uwong, sering memasukkan perasaan bahagia ke dalam hati orang lain. Maka balasan Allah diantaranya adalah ketika dia melewati siratal mustaqim, dijejekno sikile mbek Gusti Allah. Artinya apa? Dikei selamat. Gara-gara nopo? Sering di waktu hidupnya menyenangkan manusia. Wa inna su'al khuluq yufsidul a'mal kama yufsidul khullul asal. Dan sungguh perangai yang buruk, akhlak yang buruk, karakter yang buruk, perilaku yang buruk itu bisa merusak amal sebagaimana cuka merusak madu. Dawuhipun Kanjeng Nabi. Akhlak yang jelek, napa akhlak jelek niku? Ngamuan. Nah, aja sampai ngamuan nggih. Ngamuan. Biasanya wong lek ngamuan niku lepas kontrol. Kadang-kadang undat-undat barang wong lek ngamuan niku. Dadi ngamuan nang koncone iso kebaikannya yang dulu-dulu diomong kabeh diundang. Kon biyen niku tak keingi, tak tulungi wis entek kabeh niku. Nah, itu bisa merusak amal kebaikan seperti cuka yang merusak madu. Madu niku khasiate luar biasa. Bila wis dikei cuka entek khasiate. Nah, ngoten. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal afdal qala idkhuluka surur ala mu'min asba'ta jaw'atahu aw kasauta auratahu aw qadaita lahu hajatan. Ada orang bertanya kepada Nabi. Orang itu menanyakan, ya Rasulullah, amal apakah yang paling afdol dan paling dicintai oleh Allah? Dijawab oleh Nabi, satu adalah memasukkan perasaan bahagia ke dalam hati seorang mukmin.
Yang kedua adalah engkau hilangkan rasa laparnya orang mukmin itu. Yang ketiga, engkau beri pakaian orang yang tidak bisa menutup aurat. Nah, niki mumpung hari rioyo, anak-anak orang-orang doif, orang-orang duafa sing gak iso tuku klambi, orang-orang yatim sing gak mampu, ayo kita perhatikan. Nyen siji wis ngekei klambi kanggo nutup aurate. Nomor loro wis mesti nyenengno ni. Nah niki. Au qadaita lahu hajah, atau kau penuhi kebutuhannya, itulah amal yang dicintai oleh Allah, dan orang itu termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aturannya ngenten, ketika kita dilanda kesusahan, ojo sampai sambat nang menungso. Tetapi kalau kita melihat orang lagi susah, ojo sampai wong iku sambat. Ngoten aturane. Jadi kalau kita punya keluasan rezeki, keluasan waktu, dicukupi oleh Allah, maka monggo kita tola-toleh. Sopo dulur muslim sing kesusahan niki. Kita perhatikan, ojo sampai njaluk, ojo sampai sambat. Nah, ngoten. Tapi kalau kita sendiri yang ditimpa kesusahan, ojo sambat. Sebab ono dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man nazalat bi faqah fa anzala binnas. Barang siapa yang ditimpa faqah. Faqah itu adalah biasa dipakai kebutuhan ekonomi. Sapa wonge sing ditimpa kesulitan ekonomi, diuji oleh Gusti Allah, ekonomine seret. Ngoten. Terus dhek iku wadul nang menungso dengan tujuan supaya menungso iku nulung, lam tusyadda faqatu, maka faqah tersebut tidak akan pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Kenapa? Gusti Allah cemburu. Lah yo, wong sing ngekeki seret iku aku. Kok lapo wadul nang menungso? Menungso iso apa? Sing kudu diwadul iku aku. Gusti Allah cemburu. Nah, tamu sebaliknya, wa man nazalat bihi faqah fa anzala billah. Dan barang siapa yang ditimpa suatu faqah, suatu kesulitan ekonomi, kemudian dia wadul nang Gusti Allah, dikala malam hari tahajud dia wadul nang Gusti Allah, jauh kelonggaran nang Gusti Allah, jauh sepuro, jauh diilangi faqahnya, fayushikullahu lahu birizkin ajilin au ajilin, maka sangat mungkin sekali bagi Allah untuk memberesi urusan ekonomi. Cepat atau lambat pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi satu ilmu nggih, kalau kita lagi diuji oleh Allah dengan ujian faqah, satu kesulitan ekonomi, maka jangan pernah sambat nang menungso terus bertujuan ben menungso iku nulungi kita. Lek itu kita lakukan, maka lam tusyadda faqatu, terus kanjeng Nabi. Ampun nggih. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka tubikan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.